Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam hinggap di jambu kelutuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah masih mengantuk. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Sahibul Majlis, Bang Ahmad Ali beserta Ibu Nilam dan seluruh keluarga. Hadir bersama kita Ketua Dewan Masjid Indonesia, sahabat saya protokol tadi itu Ustadz Munif, itu sahabat saya, satu pesawat ke Mesir tahun 1998. Jadi kami bersahabat ini udah seperempat abad lebih. Sekarang 2024, sudah 26 tahun yang lalu. Alhamdulillah hubungan kami tetap baik. Mudah-mudahan bersahabat di Mesir, bersahabat lagi di Palu, bertetangga di surga. Amin. Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Yang lainnya begitu semangat mengatakan amin. Begitu Bapak Ibu tadi mengatakan amin, maka apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Begitulah hebatnya doa untuk orang lain. Saat kami naik pesawat tanggal 5 September tahun 1998 terbang dari Cengkareng ke Kairo, pakai jas, pakai dasi, pakai topi, sampai di Kairo ditanya sama kakak-kakak kelas, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata teman-teman kami, itulah tiket pesawat yang paling murah. Kenangan yang luar biasa. Hari ini tidak pernah terpikir di kepala saya bahwa nanti saya akan datang ke Palu, jumpa lagi, nggak pernah, sedikit pun tidak pernah terlintas. Tapi rupanya Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil. Akhirnya kita dipertemukan di tempat yang baik, tempat ngaji. Ini kan rumah Pak Ustadz. Ini saya pun heran, ini rumah apa tempat pengajian? Ternyata memang disetting sama Ibu Nilam untuk tempat mengaji. Jadi tidak ada sound systemnya, tidak ada kita lihat sound system, karena dipasang di atas memang langsung rumah untuk tempat ngaji. Ada salah seorang ulama namanya Kiai Haji Maimun Zubair. Di antara pesannya, kalau mau buat rumah, buatlah, niatkan rumah itu tempat ngaji. Insya Allah anak cucunya suka pada ngaji. Tapi kalau rumah diniatkan untuk yang lain, maka yang lain dapat, ngaji belum tentu dapat. Kita ingin anak cucu kita suka kepada ulama, suka kepada ngaji, istiqomah iman dan Islam. Kita semua insya Allah husnul khatimah. Saya kalau ngaji subuh itu lebih suka mengkaji ayat Quran, bacaan sholat, supaya waktu sholat itu dengan faham sholat kita menjadi lebih khusyuk insya Allah. Jadi yang akan kita bahas subuh ini adalah surat yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pak Ustadz, saya sering baca ayat itu tapi saya nggak ngerti artinya. Ya nggak apa-apa, dengar aja dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dengar aja dapat pahala, apalagi faham maknanya. Baca Quran dalam sholat baca auzubillah, iya, kami nggak dengar bacaannya sir. Sir.
Setelah itu baru jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Syafi'i, Imam Maliki. Nomor 3 Imam Syafi'i. Nomor 4 Imam Hambali. Membaca ta'awuz bacaannya sir. Pernah kemarin Pak Ustadz, ada Ustadz kami undang ke rumah kami, pas baca auzubillahnya dia baca jahar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya imam grogi. Bisa, kita kalau terlalu grogi bisa. Makanya sebelum sholat itu kita tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fis nas minal jinnati wan nas. Serahkan diri kepada Allah supaya Allah menolong kita. Maka a'udzubillahnya sir. Menurut mazhab Syafi'i, baca a'udzubillah setiap rakaat. Rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Zuhur, maghrib, rakaat ketiga. Subuh, rakaat 1, rakaat 2. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, a'udzubillahnya rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonir. Rakaat kedua, rakaat ketiga tidak lagi. Bapak ibu baca, waduh saya nggak ingat Pak Ustadz. Tiba-tiba ingatnya salam aja. Itulah maka sholat ini perlu perenungan. Doa. Ustadz kok langsung baca wattini wa zaitun? Kenapa doa iftitah dengan Fatihah Ustadz belum bahas? Iftitah sudah pernah dibahas, Al-Fatihah pernah sudah dibahas. Bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Cari aja di situ Ustadz Somad Al-Fatihah, nanti dapat kajiannya. Ustadz Somad Iftitah, kita sudah bahas dari mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekarang kita bahas ayat-ayat pendek supaya kalau kita sholatnya lebih kita renungkan maknanya, tujuannya supaya lebih khusyuk, hati lebih tenang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah baca a'udzubillah, baca bismillah. Baca bismillah dalam Al-Fatihah 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu kenapa kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bismillahnya jahar apa sir? Sir. Karena Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Maroko, Tunisia, Aljazair, Andalusia, Mauritania, Libya itu mazhabnya Maliki, tidak pakai bismillah sama sekali, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Enggak usah kelahi masalah bismillah ini. Mau pakai bismillah, mau tidak pakai bismillah, mau bismillah sir, mau bismillah jahar. Tapi kalau di mayoritas masyarakat kita bismillahnya jahar, jangan dibaca sir. Itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, Indonesia mazhabnya Syafi'i. Datang Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam di Masjid Istiqlal. Saya penasaran waktu beliau jadi imam di Istiqlal, kira-kira nanti dia pakai bismillah sir atau bismillah jahar. Yang dia pakai bismillah versi Saudi Arabia Hambali atau Syafi'i. Pas dia jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata beliau bismillahnya jahar karena menghormati Indonesia yang pakai mazhab Syafi'i. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah di Pekanbaru, Riau. 4 tahun saya penceramah di Masjid Muhammadiyah. Setiap subuh kalau disuruh saya jadi imam batuk. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Karena saya tahu Masjid Muhammadiyah majelis tarjihnya pakai bismillah sir Hambali. Sedangkan saya kalau jadi imam bismillahnya jahar. Saya tidak mau merusak tradisi kebiasaan di masjid itu. Maka untuk selamatnya pura-pura batuk.
supaya imam tetap maju. Dia maju ke depan dan saya jadi makmum. Yang paling enak itu jadi makmum, tinggal ikut aja. Allahu Akbar. Imam makmum nggak boleh komplain, tinggal ikut aja. Tadi subuh kenapa Ustaz mau jadi imam? Saya diminta jadi imam, minta saya maju ke depan. Nah, kenapa Ustaz nggak pura-pura batuk? Ini bukan masjid. Semua ada jawabannya. Nah, maju ke depan. Bagaimana dengan bismillah setelah waladhdallin? Amin. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia awal surat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Tapi kalau ada yang tidak membaca basmalah, langsung wattini wazaitun juga boleh, karena bismillah dalam Al-Fatihah dengan bismillah di awal wattini wazaitun nggak sama. Coba lihat nanti Quran. Bismillahirrahmanirrahim angka 1, Alhamdulillahirabbil alamin angka 2. Tapi dalam wattini wazaitun bismillahirrahmanirrahim nggak ada angka 1. Wattini wazaitun angka 1. Kenapa? Karena bismillah dalam Al-Fatihah ayat, bismillah dalam wattini wazaitun bukan ayat, tapi pemisah antara dua surat. Wadduha, habis wadduha alam nasrah, pemisah antara wadduha dengan alam nasrah ada bismillah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti kalau ada imam yang baca alam nasrah laka sadrak, nggak perlu makmum komplain di belakang, bismillah bang. Karena memang kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang baca, kita juga tidak perlu komplain. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, ini perlu kita pahami bersama supaya tidak menimbulkan konflik. Karena masalah-masalah khilafiyah ini di tengah masyarakat bisa jadi perkelahian. Dulu Pak Ustadz kelahi di masjid kami gara-gara bismillah sir, bismillah jahar, gara-gara kunut tidak kunut, gara-gara zikirnya jahar, zikir sir, gara-gara doa bersama. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena udah nggak sholat lagi. Ini juga masalah. Ini masalah besar. Nah, setelah kita bahas a'udzubillah dengan bismillah, sekarang masuk ayatnya. Wattini. Kalau ujungnya wattinu, artinya buah tin. Kalau artinya wattini, demi buah tin. Wallahu, dan Allah. Tapi kalau ujungnya wallahi, demi Allah. Makanya hati-hati menyebut. Datang saksi di pengadilan, hakim mau nanya, apakah kesaksian anda ini benar? Benar Pak Hakim. Bersumpah? Iya. Coba bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Sumpah. Maka Allah bersumpah dalam ayat ini, wattini, demi buah tin. Apa beda sumpah Allah dengan sumpah kita? Kalau Allah bersumpah demi makhluknya, Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah demi bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi malam, wal laili idza saja. Allah bersumpah demi siang, wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi bintang, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi buah tin, wattini. Ada apa dengan buah tin? Ternyata buah tin, buah yang kandungan gulanya tidak tinggi menurut kesehatan. Banyak orang takut ke gula kena diabetes meletus. Maka di antara buah yang disarankan yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi adalah buah tin. Panjang umur, sehat badan. Kalau kita bisa sampai ke tanah suci Makkah, nanti pergi ke pasar buah, beli buah tin. Dan semua nama buah yang ada disebutkan dalam Al-Quran bisa tumbuh di seluruh dunia. Di antaranya adalah buah tin. Di rumah teman saya di Bekasi ada videonya, saya makan buah tin. Dia tanam di dalam pot, berbuah.
Dan saya pun pernah nanam berbuah. Buah tin bisa tumbuh. Coba bawa ubi kayu, bawa ke Mesir, tumbuh tapi nggak berbuah. Ustaz tahu dari mana? Teman saya dibawanya batang ubi kayu dari Indonesia, bawa koper sampai ke Kairo, ditanamnya. Kebetulan dia tinggal di Bu'us dekat asrama. Tanam subur tapi nggak berbuah. Maka semua tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran setelah diuji dia pasti berbuah. Di rumah saya belum berbuah Pak Ustadz, tunggu aja. Ustadz nggak semua ceramahnya betul. Memang ada masjid namanya di Pekanbaru Riau, Masjid An-Nur. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke Pekanbaru kita sholat di Masjid An-Nur insyaallah. Amin. Jadi di samping Masjid An-Nur ini pohon kurma keliling. Kurmanya tidak ada yang berbuah. Nah ini kata Ustaz Somad, semua buah yang ada dalam Quran kalau ditanam berbuah. Buah kurma kenapa tidak berbuah? Akhirnya dipanggillah pakar kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Profesor Kola, kamu kan pakar kurma tropis. Kenapa kurma yang ada di Thailand, Bangkok bisa tumbuh berbuah? Kenapa yang di Riau tidak berbuah? Setelah dicek sama Profesor Kola, dia senyum. Kenapa senyum? Kurmanya jantan semua. Dia suruh tebang ini yang jantan-jantan ditebang, enggak gua. Akhirnya yang dibiarkan ada satu batang diganti, dan setelah 3 tahun 4 tahun berbuah. Begitu berbuah saya ditelepon, Ustaz Somad bisa datang ke Masjid An-Nur? Acara apa? Kita acara panen perdana, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Wah, ada videonya di YouTube. Saya pun datang bawa gunting, pemotongan pertama, kamera pun padahal saya nggak pernah nanam. Saya bagian motong, mencicipi. Pas ditanya sama wartawan, gimana rasa buah kurma yang tumbuh di An-Nur ini Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata, karena rasa begitu miskin untuk mewakili kata. Dan kalau kata ini coba mewakili rasa, saya pasti berdusta. Terus rasanya gimana Pak Ustadz? Rasakan sendiri. Dirasakan sama wartawan, rupanya masih pahit. Belum manis ya, dipaksa acara peresmian kan. Nah, jadi Bapak bagus makan buah tin. Makan buah itu setelah makan berat atau sebelum makan? Dulu waktu saya kecil diajarkan makan nasi dulu. Habis makan nasi minum teh manis, baru cuci mulut. Dikasih kates, dikasih mangga, dikasih nanas, cuci mulut. Sekarang barulah ketahuan karena pengajian-pengajian, rupanya makan buah dulu. Saya dikasih tahu sama dokter, Pak Ustadz Somad, kalau makan nasi dulu baru makan buah, buahnya jadi ampas, jadi sampah. Tapi kalau Ustadz makan buah dulu, maka usus Ustadz ada pemanasan. Sama kayak main bola, langsung turun ke lapangan main bola, kakinya kram. Tapi kalau pemanasan dulu, jogging dulu, lari dulu, maka tidak kaget, maka makan buah dulu. Kalau kita makan buah, buah ini manis. Kalau sudah makan manis, kita kenyang. Kalau sudah kenyang, kita tidak banyak makan nasi. Nah, jadi kalau mau anak itu kenyang duluan, kasih dia buah dulu. Kasih buah semangka agak 3 biji, 3 potong. Kasih buah tin. Buah tin bagus, tidak terlalu manis. Maka kalau perutnya kenyang, makanya anak jangan kasih manisan, jangan kasih permen. Karena kalau dia banyak manis-manis, dia tidak banyak, dia tidak makan. Akhirnya nanti dia lapar lagi. Maka yang paling bagus adalah, kenapa makan buah dulu? Mengunyah. Kita kalau makan buah itu mengunyah. Orang yang mengunyah itu langsung tertanam dalam pikirannya, kamu sudah kenyang. Itulah kenapa makanan itu kita banyak mengunyah. Orang yang banyak mengunyah, maka dalam pikirannya kamu sudah kenyang. Makanya dihitung kunyahan itu beberapa kali. Sekarang orang banyak makan tidak kunyah lagi, kanan kiri gul, kanan kiri gul. Jadi Al-Quran itu penuh dengan rahasia. Wattini, buah tin. Ada masjid di Jakarta, saya sholat di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Masjid At-Tin.
Saya sangka Masjid At-Tin itu diambil dari Wattini, rupanya dari nama Ibu Tin, istri Pak Harto. Wattin. Setelah Wattin baru ayat berikutnya waz zaitun. Wattini waz zaitun, buah zaitun. Saya kalau sudah cerita buah zaitun ini ingat waktu transit sama Ustadz Munib di Jordania. Kami turun di Amman, ibu kota Jordania, nginap di Hotel Alia. Besok baru terbang ke Kairo. Pas bangun pagi, pagi-paginya sarapan, diketuk pintu. Yang ngetuk pintu namanya Ustadz Jabal Alam Sah Nasution, udah meninggal dunia. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Sarapan mat, sarapan. Kami pun pergi ke tempat sarapan. Saya tengok kawan saya nyendok buah warnanya hijau besar-besar ini. Mereka sendok banyak-banyak, penuh piringnya. Saya ini orangnya suka penasaran. Ini apa yang disendok ini? Saya ambil, saya gigit, nggak enak, nggak mau. Saya lihat kawan saya yang nyendok banyak, ini kira-kira dimakan, semuanya buang ke tong sampah. Rupanya yang diambil buah zaitun, buah tin manis, buah zaitun. Dibeli itu buah zaitun 1 kilo, dimasukkan ke dalam ember, jeruk nipisnya 1 kilo juga. Masukkan buah tin 1 kilo, jeruk nipisnya potong, perahkan 1 kilo juga, simpan, itu jadi fermentasi. Begitulah cara menghilangkan kecut kelat yang ada di dalam buah zaitun. Kalau sudah kecanduan buah zaitun, setiap makan nasi pakai buah zaitun, setiap makan pakai zaitun. Saya alhamdulillah kalau pergi ke Makkah, ke Madinah, makan pakai buah zaitun. Di Mesir makan buah zaitun, di Maroko makan buah zaitun. Ternyata buah zaitun ini kalau diperas dia mengeluarkan minyak. Itulah yang disebut dengan minyak zaitun. Paling bagus masak nasi pakai minyak zaitun, nasi mandi pakai minyak zaitun. Orang Maroko banyak pakai minyak zaitun. Saya heran, kenapa di Indonesia kita tidak pakai minyak zaitun? Padahal minyak zaitun bagus sekali. Setelah lama baru saya tahu alasannya. Ternyata harganya. Akhirnya kita pakai minyak kelapa sawit. Kualitas minyak yang paling tinggi minyak zaitun. Di bawah minyak zaitun minyak kelapa. Di bawah minyak kelapa coconut oil. Di bawah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit pun ada lagi kelas-kelasnya. Yang paling murah adalah minyak curah. Maka usahakan minyak kelapa. Kalaupun nggak pakai minyak kelapa, minyak yang sudah dipakai beberapa kali, dipakai goreng, pakai lagi pinggir jalan, itu menyebabkan, memicu pertumbuhan kanker. CANCER. Orang barat nyebutnya cancer, orang kita payah apa itu kanker. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Di Maroko ada satu kota namanya Walili. Kota Walili ini kota tua yang didirikan oleh Romawi. Dia menjadi cagar budaya Maroko. Sampai di sana saya dibawa, ada pabrik. Ustaz Somad, ini pabrik tempat penggilingan zaitun. Jadi zaitun untuk kulit bagus. Pakai untuk kulit bagus. Beda sama minyak goreng. Minyak goreng kalau kita usapkan ke kulit, dia tetap ada terasa. Minyak zaitun kalau diusapkan ke kulit, makanya kulit bayi halus. Orang kalau makan buah zaitun, minum minyak zaitun. Minyak zaitun bisa diminum seperti minum air. Untuk pijat juga bagus. Jadi semua yang ada di Quran itu manfaatnya buah-buahan luar biasa. Wattini wazzaitun. Masuk yang ketiga, Turisinin. Turisinin, Bukit Tursina. Dari Kairo naik bis 1 hari, sampailah di tempat namanya Saint Catherine. Saint Catherine seorang Kristen Ortodok yang lari dari penguasa, membuat sebuah gereja di bawah bukit. Sampai sekarang masih ada. Biasanya kita nginap dulu di hotel yang ada di sekitar situ, nanti jam 2 malam baru naik ke atas Bukit Tursina. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa mengadakan tur ke Bukit Tursina nanti insya Allah. Kalau bisa joggingnya dari sekarang. Naik jam 2,
jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh baru sampai di atas. 3 jam naik sampai ke Bukit Tursina. Saya naik ke sana tahun 1999 pas libur musim panas. Saya sampai 98, 99 saya naik ke atas, sampai di atas ketemu sama orang Yahudi membawa kitab Taurat, berdoa menunggu matahari terbit. Ternyata orang Yahudi itu subuh bangun-bangun. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita yang tidak bangun subuh, lebih parah dari di situ saya ketemu. Di atas Bukit Tursina itu ada 3 rumah ibadah. Yang pertama sinagog tempat ibadah orang Yahudi. Yang kedua gereja, tempat ibadah orang Kristen. Yang ketiga masjid, tempat ibadah orang Islam. Tiga-tiganya ada di atas. Nah, ketika berada di atas Bukit Tursina, disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Orang Barat menyebutnya 10 Commandment, 10 perintah Musa, perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tiganya ini makhluk yang luar biasa. Wattini wazzaitun waturi sinin. Berdasarkan ini, ada ahli tafsir mengatakan arti tin dan zaitun adalah nama bukit. Karena kalau nama buah tidak sinkron. Buah tin, buah zaitun, Bukit Tursina, nggak nyambung. Maka yang tepat kata dia Bukit Tin, Bukit Zaitun, dan Bukit Tursina. Ini penafsiran biasa. Yang namanya tafsir itu biasa saja, berbeda. Jadi bukan masalah siapa yang membaca ayat maknanya masih satu, berarti belum faqih. Siapa yang membaca ayat menemukan beberapa makna, berarti dia faqih. Maka tentang masalah ini ada yang memaknai tin dan zaitun buah, tapi juga ada yang memaknai tin zaitun adalah nama bukit yang ada di Palestina. Wattini wazaitun waturi sinin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Tursina. Makna yang kedua, demi Bukit Tin, demi Bukit Zaitun, dan demi Bukit Tursina. Yang keempat, wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Hadzal baladil amin, tempat yang aman, maksudnya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi Allah sebelum menyebutkan Makkah, disebutkannya beberapa yang mulia dulu. Tin, zaitun, Bukit Tursina, dan akhirnya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa tiba-tiba menyebut wal hadzal baladil amin Makkah? Ustadz bertalbiyah supaya pas buka kue kotaknya nggak kedengaran suara. Enggak kan kedengaran. Bukan itu alasannya, itu salah satu aja. Maksudnya karena Nabi Ibrahim memanggil nama kita dari wahadzal baladil amin, nama bukitnya Bukit Jabal Abi Qubais. Bukit Jabal Abi Qubais itu tepat lokasinya di belakang Bukit Sofa. Jadi waktu kita mau sa'i, kita berdiri di atas Bukit Sofa, kita menghadap ke arah Ka'bah mengangkat tangan, persis di belakang kita itulah dia Jabal Abi Qubais.
Nanti Bapak Ibu sampai di Makkah, kata Ustaz Somad, kalau kita berdiri di atas bukit Safa ngadap ke Ka'bah, belakang kita Jabal Abi Qubais, kok nggak ada? Sudah dipotong, di atasnya dibangun istana Raja Fahad. Itu dulu di atas Jabal Abi Qubais, di atasnya ada masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Di atas itulah Nabi Ibrahim memanggil nama kita semua, ya Abdul Somad, wahai Abdul Somad. Bahasa Arabnya kalau kita dipanggil orang labbaik. Orang Palu kalau dipanggil Abdul Somad, apa jawabnya? Iya. Iya. Nah, tapi kalau bahasa di kampung saya kepada Abdul Somad, yoi. Kalau bahasa Arab dipanggil hai Abdul Somad, bahasa Arabnya labbaik. Nah, itu mengapa kita dipanggil Allah sebagai tamu. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya belum pernah ketemu orang yang pulang dari tanah suci, pas ditanya gimana kesan Pak Haji sama Bu Ajah, saya tobat ke Mekah itu Pak Ustaz, uang habis, kerja tinggal, panas-panas, nggak pernah. Semuanya ngatakan doakan supaya bisa ke sana lagi Pak Ustaz, doakan supaya bisa berangkat Pak Ustaz. Nggak masuk akal, nggak rasional. Panasnya sampai 50 derajat kemarin pas musim haji kemarin, 50 derajat Celcius, berada di tenda, kepanasan. Hari kedua di Mina meledak, WC meledak, banjir air naik. Begitu selesai ketemu kawan-kawan, gimana? Masih mau ke sana? Doakan ya Pak Ustadz bisa berangkat lagi. Ini memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin. Orang kalau sudah ngelihat Ka'bah, sepreman-premannya berotot kumis melintang. Ada teman saya bawa jamaah umroh, pas ngelihat Ka'bah semua nangis, dia nggak nangis. Pas berdoa dia nggak nangis. Heran ini orang, memang hatinya sekeras batu, nggak nangis. Sampai akhirnya pas mau pulang kan tawaf wada, pas tawaf wada hilang dia. Kawan saya nyari, kemana bapak ini kok hilang? Pas dicari, rupanya dia di bawah pintu Ka'bah sedang nangis. Ditanya sama teman saya, namanya Ustadz Edi Azhar, kenapa bapak nangis? Apa yang bapak tangiskan? Katanya bapak selama ini nggak nangis. Saya menangisi Pak Ustadz, kenapa saya nggak bisa nangis? Pada akhirnya meleleh juga itu. Yang selama ini mengatakan menyala, sampai ke sana meleleh. Lembut. Ada artis, saya tak sebut namanya, orangnya penyanyi terkenal, pas sampai ke sana nangis. Ditanya sama wartawan, kok nangis bang? Hati saya tak bisa dibohongi. Begitulah. Banyak juga ibu-ibu di sana berdoa di bawah Ka'bah nangis, ya Allah. Ditanya temannya, kok kenapa nangis? Habis uang belanja. Jadi memang nangis itu macam-macam di sana. Nah, wa hadzal baladil amin. Ternyata sekarang tanah yang paling mahal bukan di Las Vegas, tempat judi Amerika. Tanah yang paling mahal bukan di Inggris. Tanah paling mahal bukan di Jerman. Tanah paling mahal di dunia adalah tanah Makkah dan Madinah. Bisa lihat di internet. Tanah paling mahal berapa 1 meter. Tanah yang paling mulia, paling banyak orang berkumpul di dunia, kalah konser, kalah F1, kalah Manchester United, Liverpool. Tanah yang satu waktu orang berkumpul, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik, manusia berkumpul 4,7 juta orang yang terdaftar. Belum lagi yang ilegal, yang berangkat umroh nggak pulang-pulang. Namanya Bang Toib. Maka bisa dihitung itu satu tempat sempit, penuh, sesak, tapi orang tetap merasakan kenikmatan. Satu-satunya tempat di permukaan bumi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan sampai ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Apa sebenarnya target Allah setelah menyebutkan tempat-tempat ini? 2 makanan, 2 tempat. Makanan tin zaitun, 2 tempat Bukit Tursina dan Makkah. Puncaknya yang kelima, watin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Yang kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Hebat tin, hebat zaitun, hebat Bukit Tursina, hebat Makkah. Ada lagi yang lebih hebat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa, susah, lupa. Ada yang lebih parah lagi. Manusia ini diambil dari kata nasya. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa kampung, lupa rumah. Itu namanya amnesia. Pak Ustadz, teman saya ini Pak Ustadz lupa sama utang. Berarti masih manusia. Karena insan itu diambil dari kata nasya. Asal kata insan itu 2. Yang pertama nasya, yang kedua uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia itu disebut jinak? Karena ada yang liar, binatang. Manusia dipegang omongannya. Kalau kambing dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tidak bisa dipegang omongannya, maka ikatlah dia pakai tali. Manusia itu disebut manusia karena jinak. Manusia itu disebut manusia karena lupa. Karena dia lupa, maka mesti diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu paling bagus susunannya. Takwim artinya susunannya paling bagus. Mana paling bagus? Tangannya di atas, kakinya di bawah. Beda sama kambing, tangan sama kaki sama-sama di bawah. Manusia itu paling bagus susunannya. Hidungnya dengan mulutnya beda sama gajah. Terlalu panjang hidungnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara fisik tubuh manusia itu penempatan bulunya jelas. Ada bulu di sini, ada bulu di sini. Beda sama monyet, semua bulu. Maka ahsani taqwim maksudnya susunannya bagus. Dan makna ahsani taqwim juga adalah susunan antara 3. Hawa nafsu, akal, dengan hati. Ada makhluk yang tidak ada hawa nafsunya sama sekali. Yang ada cuma akal, malaikat. Ada makhluk yang tidak ada akalnya sama sekali, yang ada hawa nafsu, binatang. Manusia sempurna, ada hawa nafsu, ada akal, ada hati. Makanya kalau ada teman kita yang hawa nafsu aja tidak ada akal, berarti dia kalau ada manusia, temanmu itu bukan malaikat. Karena kalau dia malaikat pasti baik semua, karena nggak ada hawa nafsu. Temanmu juga bukan binatang, karena dia ada hawa nafsu dan ada akalnya. Maka terimalah dia sebagai manusia. Ustaz Somad itu ada salahnya? Iya, karena saya manusia. Ustaz Somad itu salah semua, berarti saya binatang. Nauzubillah. Mana yang lebih hebat antara manusia dengan malaikat? Lebih hebat manusia. Mana buktinya manusia lebih hebat dari malaikat? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan kepada malaikat supaya bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Manusia sifatnya rendah hati. Manusia lupa, diingatkan. Subuh ini termasuk kita saling mengingatkan. Hari ini kebetulan saya yang ingat, saya ingatkan. Besok kebetulan saya lupa, ya Bapak Ibu ingatkan saya. Tapi Ustaz Somad kan sudah pulang, gimana cara mengingatkan? Komen aja di Instagram Ustaz Somad. Maksudnya yang belum follow, follow.
Saya tulis di Instagram itu, Ustaz Abdul Somad banyak sekali Instagramnya. Yang mana Pak Ustaz? Yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow segera follow. Jangan lupa follow, subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sudah follow? Dari bunyinya masih setengah. Semua 10. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini secara fisik sempurna dan secara susunan akal juga sempurna. Ada akalnya, ada hawa nafsunya, ada hatinya. Bayangkan kalau manusia ini tidak ada akalnya. Kambing dari sejak zaman dulu sampai sekarang cari makannya cuman dengan mulut. Ayam cari makannya dengan paruh dan tapi manusia dengan akal pikiran, muncul programmer, muncul pelukis, muncul tata busana, muncul arsitek, itu karena akal yang luar biasa. Tapi akal kalau tidak diikat dengan Al-Quran, dengan agama, ini akal kebablasan. Makanya menciptakan bom atom. Bom atom kau ciptakan. Ada lagunya sih, ibu-ibu Nasid ingat kan? Nah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan, Hasan baik, tapi ada yang lebih baik, Ahsan. Nama anak kamu siapa? Ahsan. Masya Allah. Adiknya Hasan. Yang nomor 3 Husain. Ahsan paling baik. Di bawah Ahsan, Hasan. Di bawah itu Husain. Yang nomor 4 nanti kita carikan namanya. Saya banyak sekali jamaah yang minta nama anak sama saya. Saya kasih. Ustaz minta nama anak, saya kasih. Ada satu yang saya payah. Ustaz minta nama istri, payah saya bilang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa, manusia yang lebih mulia daripada hewan, lebih mulia daripada malaikat ini bisa jatuh. Summa radadnahu yang paling rendah itu namanya asfal. Nggak ada hubungan sama aspal hitam itu aspal bukan. Jangan nanti bapak ibu ngomong, adik-adik itu aspal itu dari bahasa Arab, ayatnya asfala safilin. Manusia yang sudah tinggi, yang mulia karena menjaga hakikat dirinya, dia bisa jatuh serendah-serendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Asfal terendah, safilin di antara yang paling rendah. Apa yang paling rendah? Hewan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dipakai untuk merenung. A'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak dipakai untuk melihat. Adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, lebih rendah, lebih hina. Kenapa dikatakan lebih hina daripada binatang ternak? Kalau kita punya kambing, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih makan, kita kasih minum, 2024, 2026 kita sudah bisa motong kurban. Tapi kalau kita punya teman, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih tolong, kita kasih bantu, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan dipotong untuk share ke teman-teman. Boleh juga dibuatkan baju kaos. Sahabat-sahabat yang punya usaha sablon kaos, buat menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Tapi baju-baju yang model begini jangan dipakai sholat Jumat. Takutnya teman manusia yang sudah ahsani taqwim asfala safilin. Mudah-mudahan kita tidak jatuh ke asfala safilin. Kenapa kita tidak jatuh asfala safilin? Karena kita menjaga keseimbangan antara akal, hati, dan hawa nafsu. Akal itu artinya tali. Orang Arab itu kan pakai sorban begini kan, ya kan? Aduh, nanti dipoto jamaah pula. Orang Arab itu pakai sorban, namanya ghutrah. Itu diikat pakai tali di sini. Bahasa Arabnya iqal. Tapi karena orang Saudi payah menyebut huruf qa, jadi g, igal.
Ibu nanti kalau pergi umroh belikan saya igal ya. Igal maksudnya tali yang mengikat. Akal itu maksudnya tali yang mengikat. Mengikat apa? Mengikat hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau tidak diperturutkan terus. Lau kana li ibni Adam wadiyam min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah terbuat dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, maksudnya sampai masuk liang lahat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai masuk ke liang lahat. Jadi sekaya-kayanya orang pakai baju cuman 3 lapis, lapis 1, lapis 2, lapis 3. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sebanyaknya harta orang makan cuman 3 kali nambah. Enak kali nih makannya, tambah sekali lagi. Enak kali nih, tambah 2 kali. Kalau sampai 4 kali, itu bukan banyak duit, itu ususnya bocor. Maka yang paling indah adalah uang dipakai bangun pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Dibuatkan bangun masjid, dibuat rumah tempat pengajian, mudah-mudahan berkah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Summa radadnahu asfala safilin, illa, kecuali siapa yang dijatuhkan ke bawah? Semua, iya, illa illalladzina amanu, kecuali orang yang percaya. Apakah bapak ibu percaya? Wa amilus solihati, dan amal soleh. Percaya selalu berefek ke amal soleh. Bro, ya, ente mau ke kampus? Iya, tolong jangan lewat jalan Sudirman ya. Kenapa? Di sana ada razia. Bapak percaya sama razia? Percaya sama razia itu namanya iman. Beriman apa? Beriman kepada razia. Karena beriman kepada razia, maka dia pasti beramal soleh. Sebelum berangkat dia pakai helm. Sebelum berangkat dia tengok dulu STNK BPKB sudah bayar pajak atau belum. Sebelum berangkat dia pakai sepatu dulu, karena ada aturan baru yang pakai sendal kena tilang. Ini hubungan antara iman dan amal. Illalladzina amanu wa amilus solih. Jadi kalau iman itu kan tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Azab kubur tidak kelihatan. Ibu percaya dengan azab kubur? Pernah dengar suaranya? Kok percaya? Maka percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Malaikat tidak kelihatan, ruh tidak kelihatan, surga tidak kelihatan, neraka tidak kelihatan, bidadari tidak kelihatan. Bapak percaya sama bidadari? Percaya Pak Ustadz. Memangnya pernah ngeliat? Ada di rumah saya Pak Ustadz. Ternyata istrinya. So sweet. Nah, Bapak ini kena darah tinggi. Nauzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Bapak kena darah tinggi. Percaya dengan ucapan dokter, itu namanya iman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada dokter spesialis. Setelah beriman percaya, dia beramal soleh. Bapak mesti jogging ya, akhirnya pagi jogging rajin, ke masjid nggak pernah. Karena bapak percaya, maka bapak akan makan 4 sehat 5 sempurna. Ini hubungan antara iman dan amal soleh. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya percaya sama Allah, saya percaya sama malaikat, saya percaya pada neraka, tapi nggak sholat, nggak puasa, berarti percayanya bohong. Karena kalau dia percaya, pasti dia akan mempersiapkan. Itulah makna illalladzina amanu wa amilus salihati falahum, mereka mendapatkan balasan yang tidak putus. Di mana balasan yang tidak putus itu? Di dunia ini semuanya putus. Yang memutuskannya kematian. Tapi ada yang tidak putus itu nanti di akhirat. Maka insya Allah kita semua mendapatkan balasan yang tidak putus di surga Jannatul Firdaus insya Allah. La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Nikmat surga itu tidak putus. Di dunia ini putus. Mana buktinya nikmat dunia putus?
Buktinya kue kotak putus. Air minum ini, saya minum 1 gelas, habis ini putus, habis, berhenti. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang menderita, kadang tersenyum, kadang muka cemberut seperti jeruk purut dipijak gajah. Artinya ada putusnya. Tapi nanti di akhirat kita akan berbahagia untuk selamanya, insya Allah. Jadi kalau ada orang ngadu ke saya, Ustadz saya susah kali, kau masih di dunia. Ustadz saya menderita sekali, berarti kau masih di dunia. Nanti bahagianya di surga. Ustadz kemarin ceramah di Ampana, habis itu pergi ke Morowali, kemarin ke Poso, habis itu ke Parigi, ini nanti ke Donggala, habis itu ke Sigi. Ustadz istirahatnya kapan? Nanti istirahatnya di surga bersama kamu, Besti. Itu jawaban bapak nanti kalau ditanya istrinya. Kamu istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu, kekal di surga selamanya. Amin. Ibu kalau masuk surga dengan bapak mau? Alhamdulillah. Bapak kalau masuk surga dengan ibu mau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah saya tanya, bapak kalau masuk surga dengan ibu mau? Mereka diam. Saya heran, kok mereka diam? Padahal ibu mau. Terus setelah pengajian, secara 4 mata mereka ngomong ke saya, Ustadz, iya. Nanti kita kalau meninggal masuk surga dengan istri kita. Saya bilang iya. Aduh, di dunia aja saya udah nggak tahan, Pak Ustadz. Masa di akhirat ketemu lagi, Pak Ustadz? Bapak nggak tahan kenapa? Saya bilang, nggak tahan apanya? Saya nggak tahan, Pak Ustadz. Masa saya dikontrol terus? Saya ditanya, kamu di luar kota nginap di hotel mana, pulang jam berapa, gaji mana, kain sarung yang di dalam tas itu sudah dipakai sholat atau belum, baju koko yang kubuat itu sudah dipakai atau belum, pulang baju koko diperiksa kenapa nggak ada dakinya. Saya bilang, itu bapak nggak tahan, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga bapak supaya bapak jangan sampai dilarikan pelakor. Betul kan, Bu? Betul kata mereka. Jadi sebetulnya ibu-ibu yang nanya pulang jam berapa, jalan dengan siapa, sedang di mana, itu adalah menjaga keselamatan bapak supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibu siap jaga bapak? Siap-siap lah, Pak. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Tidak mendustakan hari akhirat. Dunia ini nanti pergi ke pantai kota Palu. Palu ada pantainya kan? Masukkan ujung jari ke dalam laut Palu, habis itu tarik. Air yang menempel di ujung jari menetes, itulah dunia. Lalu akhirat mana? Samudra yang luas, lautan, itulah akhirat. Jadi kalau cerupkan tangan ke jari setetes, nggak dapat, jangan kecewa, karena yang nggak dapat itu cuma setetes, yang akan kita dapatkan lautan luas di akhirat. Amin. Amin. Dan kalau dapat pun jangan angkuh. Kenapa? Karena yang kau dapatkan pun juga cuma setetes. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang kenal hakikat dunia, dunia ini menjadi ringan baginya, tak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau begitu menilai dunia, nggak akan ada orang kalau salah menilai dunia, ini bawaannya naik semua, darah tinggi naik, gula darah naik, jantung koroner naik, diabetes naik, kolesterol naik. Yang turun satu-satunya asam urat, turun ke kaki. Tapi insya Allah kita semua sehat walafiat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad ini ngomong begini, ini sesuai sekali dengan penyakit saya. Saya kalau tausiah ceramah ngalir aja dari mulut saya, nggak pernah saya pikirkan apa yang. Berarti Ustaz nyinggung perasaan orang lain. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung dengan ceramah saya, pulang meninggal.
tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru antum kita mendengar ini mada'alil lagida ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairana fama yukadzibuka ba'du biddin. Jangan dustakan hari akhirat, karena dunia ini sementara, akhirat kekal abadi selamanya. Jangan berduka, jangan bersedih hati, karena dunia memang tempat beramal, tempat kita mendapatkan balasan nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kecintaan kita kepada para habaib, zuriat Nabi, keturunan Nabi, mudah-mudahan cinta kita kepada keturunan Nabi membuat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir, alaihissallahu, lupa pula ujung ayat. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kenapa begitu pertanyaannya? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Berapa banyak orang zolim, orang jahat karena punya uang bayar pengacara di pengadilan, menang atau kalah? Menang. Lalu di mana keadilan yang sesungguhnya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pembohong, pendusta dibenarkan, yang benar didustakan. Fitnah akhir zaman. Tapi orang yang tahu hakikat dunia, dia tersenyum. Kenapa? Nanti di akhirat Fir'aun, Namrus, Qarun, semua yang sekarang Fir'aun bisa memoles dirinya seakan-akan dia Nabi Musa. Namrus bisa memakai make upnya seakan-akan dia adalah Ibrahim. Tapi nanti sampai masanya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jangan zolimi orang. Security, babysitter, asisten rumah tangga, koki, tukang masak, yang menjaga anak kita zolimi, kita aniaya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pengacara, hakim-hakim, orang yang berkecimpung di dunia peradilan, kau bisa tutup mata manusia, kau bisa sumbat, bahkan kau bisa buatkan saksi palsu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang teraniaya ketika membaca ayat ini, dia berbesar hati. Yang zalim ketika membaca ayat ini, muncul rasa takut dalam hatinya. Maka bagus sekali ayat ini dibaca ketika kita sedang sholat. Insya Allah nanti kita pakai sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bapak insya Allah nanti malam tahajud dengan ibu, ayatnya wattini wa zaitun, insya Allah bisa? Bisa. Insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh dengan berkah ini. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah, daripada saya cari di padang mahsyar, lebih baik minta maaf di dunia.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.